Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah dari Bapak Pendeta Buri Wane. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan 2. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Demikian nats pembimbing Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat, silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh.
Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur 145. Mazmur 145 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dan 21. 1 Petrus 2 ayat 20 dan 21 demikian yang dikatakan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu
kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Silahkan duduk kembali. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini ya Bapa, karena di tengah-tengah keberadaan kami masih boleh untuk ada beribadah kepadamu di tengah-tengah pergumulan kami. Karena itu ya Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa yang akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati hamba-Mu yang sebentar akan memberitakannya. Karena itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, serta di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Kitab Ratapan pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, "Oh betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang janda ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya.
bersedih-sedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Anak-anaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari Putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa. Karena keruntuhannya, Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihatnya telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta kebendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Aku tak acuhkan kamu sekalian yang berlalu. Pandanglah dan lihatnya, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparnya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku di tangan orang-orang dan tidak dapat dikutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda. Darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis. Mataku mengucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat diseteru. Sion meluruskan tangannya, tetapi tidak ada orang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian pada
jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dari kitab Ratapan ini, kalau kita perhatikan sesungguhnya berisikan curhatan hati dari seseorang yang mengaku dirinya seorang nabi, berisikan keluhan tentang kisah sedih dan pilu dari umat Tuhan bangsa Yehuda, Israel, yang dipersonifikasikan melalui kehadiran dan sekaligus ratapan dari seorang nabi, Nabi Yeremia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yeremia dan juga Israel Yehuda, sungguh mereka sangat merasakan kepedihan yang begitu mendalam, sedih dan pilu. Hati mereka sungguh menjadi hancur oleh karena peristiwa yang mereka harus hadapi. Mereka dibuang ke Babilonia. Juga karena mereka melihat kehancuran Yehuda, kehancuran Yerusalem, dan terlebih sangat menyayat hati mereka. Mereka harus menyaksikan kehancuran bait Allah. Mereka merasakan bahwa Allah telah pergi meninggalkan mereka. Bahkan mereka juga merasa bahwa Allah kelihatannya sudah tidak peduli lagi kepada mereka. Walau mereka saat itu sungguh sangat menderita. Saudara-saudara, mereka tidak berdaya sama sekali. Dalam kehinaan, dalam nista dan derita, mereka sungguh sangat menjadi orang yang paling merasa kepahitan yang begitu amat sangat terjadi karena mereka dikuasai oleh bangsa asing. Nah, saudara-saudara, jadi di dalam ratapan, keluhan, bahkan cenderung ada tangisan di sini. Mereka sungguh merasakan hinaan yang luar biasa. Merasa direndahkan karena mereka dikuasai oleh bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal akan Tuhan. Diceritakan juga dalam bacaan Alkitab ini, mereka sedih karena sekutu-sekutu mereka yang biasanya menaruh perhatian, yang selalu siap untuk menopang, membantu, menolong mereka, ternyata pada saat itu tidak ada satupun dari sekutu-sekutu mereka itu yang peduli lagi dengan kehidupan orang-orang Yehuda. Saudara-saudara, kesedihan sungguh tidak dapat digambarkan lagi seperti apa yang mereka rasakan. Dalam perasaan yang diliputi dengan pergumulan besar itu, mereka sadar bahwa mereka itu telah bersalah. Mereka telah berdosa di hadapan Allah. Mereka di tengah-tengah pergumulan itu sungguh sangat mengharapkan Tuhan datang. Tuhan hadir dan menolong mereka. Tetapi sekali lagi, saat itu mereka sangat merasakan Tuhan telah pergi. Tuhan tidak ada lagi di sekitar mereka. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Karena itu apa yang diserukan oleh Yeremia dalam ratapannya ini, kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-11, menjadi inti renungan berita firman Tuhan pada saat ini. Di dalam ayatnya yang ke-11 bagian akhir,
Dikatakan di situ, lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Memang Yeremia mengatakan tentang bagaimana perasaannya. Tetapi sesungguhnya yang dikatakan oleh Yeremia itu juga merupakan perasaan umat, perasaan manusia yang sedemikian banyaknya itu. Orang-orang Yehuda, apa yang menjadi kesedihan mereka sungguh hanya bisa digambarkan oleh Yeremia sebagai suatu bentuk kehinaan belaka. Tetapi di balik apa yang diserukan, menyapa Tuhan, lihatlah ya Tuhan, pandanglah. Sesungguhnya pada saat yang bersamaan ada suatu pengakuan yang keluar dari perasaan dan pikiran Yeremia. Pengakuan itu yang pertama, bahwa sebagai manusia Yeremia maupun juga Yehuda sungguh sangat tahu diri. Mereka tidak ada apa-apanya. Mereka sungguh sangat menjadi orang yang berdosa di hadapan Allah, yang hina dikatakan. Hal yang kedua, Allah yang memandang mereka itu, mereka tempatkan, walau hanya pada saat itu, mereka menempatkan Allah mereka itu sebagai Allah yang agung, yang mulia. Yang mereka sadari Allah mereka itu adalah Allah yang memiliki otoritas penuh, yang berkuasa, yang dapat bersikap dan bertindak apapun sesuai dengan kehendaknya. Karena itu mereka sangat tahu diri tentang keberadaan mereka di hadapan Allah. Tetapi juga mereka tahu dengan pasti saat itu Allah mereka sedang menghukum dan bertindak dalam keadilannya untuk menyatakan kuasa yang Ia miliki. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah kami umat manusia. Saudara-saudara, kita coba kaitkan langsung seruan semacam ini dengan konteks kehidupan nyata yang kita alami saat-saat sekarang ini. Bahwa di tengah ancaman COVID-19, menyebarlah virus corona, suatu virus yang pada awalnya tidak dianggap dan tidak dipandang, tetapi berjalannya waktu menjadi satu virus yang sangat menakutkan. Terlebih lagi ketika jatuh korban, bukan semakin banyak korban yang diakibatkan oleh COVID-19, tetapi juga ada kematian yang dicatat bahwa benar melalui virus ini orang dapat juga mengalami kematian. Jadi dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, bukan hanya konteks kehidupan kita bangsa Indonesia, bukan hanya dalam konteks kehidupan kita orang percaya beriman, tetapi untuk semua yang dinamakan manusia mengalami satu pergumulan bersama sehubungan dengan ancaman virus yang sangat menakutkan ini. Ada korban, baik korban jiwa maupun juga korban yang jatuh sakit. Hanya dikatakan ketika ada tubuh yang kuat, yang siap menangkal karena ada faktor imun yang dalam dirinya, dikatakan menjadikan seseorang dapat lolos dari maut, kematian itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik, walau tentunya dalam segala keterbatasan. Ada hal-hal yang sudah dinyatakan sebagai bentuk himbauan, dan segala hal yang coba dikatakan untuk dapat diterapkan dan dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ini. Dan kita bersama-sama saat ini, kalau ada ibadah persekutuan sebagai jemaat Tuhan, ibadah di hari Minggu, maka sesungguhnya sejak Minggu tanggal 22 hingga hari ini kita beribadah di rumah-rumah. Kita mencoba untuk menertibkan diri, bukan hanya mematuhi apa yang dihimbau oleh pemerintah, tetapi kita sangat tahu persis bahwa ada hal serius yang harus kita kerjakan. Bahwa kita sedang berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan inilah usaha kita. Usaha yang sama tentunya juga sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa lain dalam dunia ini. Kita bersyukur ketika kota Wuhan yang ada di Cina mulai merasakan hebatnya kekuatan dan kuasa di balik virus yang menakutkan ini. Tetapi pada akhirnya kita melihat, walau saat ini virus itu sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia ini, tetapi kita mendapatkan suatu berita, Wuhan, Cina, sudah terbebas dari COVID-19. Kita bersyukur ada hal yang mereka sudah lakukan, tetapi ada banyak cerita di balik peristiwa yang ada. Ada banyak kesaksian tentang bagaimana orang beriman yang mencoba menempatkan segala sesuatunya di atas segala kehendak Tuhan. Mereka berserah dan mereka percaya pertolongan Tuhan ada, dan mereka boleh dinyatakan bebas dari COVID-19. Saudara-saudara, kita masih bergumul oleh berbagai macam kenyataan dalam belahan dunia lainnya. Di Italia misalnya, ribuan korban jiwa masih terus terjadi. Yang sakit sungguh begitu amat sangat banyak. Bahkan ada kesan jiwa, nyawa di tempat yang seperti itu, nyawa manusia kelihatannya tidaklah ada artinya ketika satu persatu berguguran, bertumbangan, mengalami kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita suka atau tidak, wabah ini sudah merebak di tanah air. Dan sama-sama kita sudah tahu mengikuti perkembangan, ada banyak orang yang sakit diakibatkan oleh COVID-19 ini. Dan tidak sedikit juga yang meninggal dunia. Ini fakta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahkan dalam kenyataan yang ada, sebagai gereja Tuhan, GPIB juga telah masuk dalam daftar gereja-gereja yang bergumul oleh karena COVID-19 ini. Lihat saudara-saudara, bentuk pergumulan apa yang dihadapi oleh gereja Tuhan GPIB. Mari kita mencoba melihat di tengah-tengah keprihatinan GPIB, gereja kita semua sangat bersedih, berduka, dan meratap sama seperti Yeremia. Sebagai gereja yang Tuhan perkenankan ada di muka bumi ini, GPIB bahkan dipandang sebagai klaster penyebaran COVID-19. Ujung-ujungnya ada kesan bahwa pada akhirnya gereja juga dipersalahkan, dan gereja tidak berdaya
menghadapi tudingan sebagai penyebab beredarnya virus corona tersebut. Pergumulan lain, GPIB dipandang oleh gereja lain sebagai gereja yang tidak memiliki iman. Manakala pintu gereja ditutup pada hari Minggu dan diarahkan agar ibadah Minggu dialihkan ke rumah-rumah jemaat, yang saat ini ibadah itu dalam bentuk ibadah online. Saudara-saudara yang kekasih, masih saja ada penghakiman, masih saja ada pernyataan-pernyataan yang bukan membangun, yang hanya akan menghancurkan. Seperti apa yang mereka katakan sebagai yang tidak beriman? Bahkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada warga GPIB yang juga ikut mempersalahkan satu dengan yang lain. Ada pribadi-pribadi yang berani bersuara tentang ini ada yang salah, dan kesalahan ini harus ada yang bertanggung jawab. Bahkan tujuannya mempersalahkan pimpinan gereja, fungsionaris majelis sinode, yang mungkin dilihat kurang tanggapkah atau banyak hal yang menjadi sorotan mereka yang tidak suka dengan segala langkah dan kebijakan gereja. Sementara itu, kalau kita tahu fungsionaris majelis sinode sendiri telah menjadi korban COVID-19, ada yang meninggal, tetapi meninggal di dalam Tuhan, dalam pelayanan. Ada yang meninggal, ada yang jatuh sakit, yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, dan banyak ada juga yang menderita sakit tetapi dalam bentuk sakit-sakit yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini fakta yang sedang digumuli oleh gereja Tuhan GPIB. Sehingga wajarlah jika ada saat ini seruan sebagaimana Yeremia lakukan, lihatlah ya Tuhan, pandanglah kami umat-Mu. Di balik peristiwa COVID-19, sesungguhnya kita perlu juga mencari kebenaran di dalam Tuhan, melalui Tuhan. Dan pada akhirnya kita mencoba melihatnya begini, bahwa di balik peristiwa COVID-19 ada yang Tuhan ingin itu juga tetap terjadi, tetap kita miliki, yaitu kualitas iman. Iman yang benar, iman yang berdasarkan penyerahan diri kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tetapi juga iman yang benar di sini melihat fakta dan kenyataan yang ada, bertindak secara iman. Saudara-saudara, karena itu terkadang harus kita juga berpikir, mengapa COVID-19 ini terasa sangat menjadi sesuatu yang menakutkan dalam kehidupan jemaat. Maka ketika kita mencoba melihat apa yang Tuhan sedang ingin kita kerjakan, ini adalah sarana. COVID-19 adalah sarana untuk memurnikan iman percaya kita, agar kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena itu, bunyi firman Tuhan di bagian lain juga sungguh mengingatkan kepada kita. Bukankah firman Tuhan juga sudah mengatakan, waspada dan berjaga-jagalah? Itu firman Tuhan. Artinya dengan hikmat Allah yang kita miliki, usahakan suatu pencegahan, atasi setiap persoalan yang muncul dari virus corona ini.
Kalau kita sudah waspada dan berjaga-jaga, lalu berserulah dan memohonlah pertolongan yang datangnya daripadanya. Kalau sudah sampai di situ, kita sudah melakukan sesuatu. Selanjutnya bagaimana? Kita sudah serahkan kepada Tuhan. Bukankah kita sudah meminta pertolongannya? Nantikan datangnya pertolongan itu. Dan COVID-19 sesungguhnya bukan sesuatu yang harus menjadi ketakutan yang luar biasa yang kita hadapi sebagai orang percaya. Karena sesungguhnya tidak ada satu hal yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan perbuat. Sudah ada banyak kesaksian. Ada pendeta yang sakit, secara positif sudah dinyatakan terpapar COVID-19. Tetapi pada akhirnya baru-baru ini sudah menyatakan dirinya dinyatakan sembuh. Sudah terbebas dari virus ini. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kesaksian yang disampaikan ini menjadi suatu bentuk kekuatan dan pengharapan kita bahwa pertolongan Tuhan juga pasti akan datang. Kalau kita katakan, Tuhan aku percaya kepadamu, maka selanjutnya yang Tuhan ingin juga kita lakukan, bukan hanya sekedar percaya, tetapi percayakan segala sesuatunya, pergumulan kita, persoalan beban hidup kita kepada Tuhan, maka Dia siap untuk menjawab dan memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyi respon firman Tuhan sebagai respon. Jadi
Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silahkan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berita firman Tuhan yang boleh menyapa kami melalui suatu peristiwa yang terjadi pada umat Allah pada waktu itu, bangsa Yehuda. Melalui ratapan Yeremia, kami mengetahui ada banyak pergumulan yang terjadi. Ketika firman Tuhan kami dengarkan pada saat ini, kami pun juga bergumul untuk satu kehidupan yang kami alami saat-saat sekarang ini. Kami sungguh bergumul untuk wabah COVID-19 yang boleh menjadi sesuatu yang berkembang hingga saat ini, yang pada akhirnya biarlah kiranya kami sebagai orang beriman juga tetap dapat melihat di dalam segala sesuatunya ada Tuhan yang siap untuk melakukan hal yang terbaik untuk semua mereka yang percaya, yang berimankan kepada Tuhan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa dan mengucap syukur jika dalam ibadah ini juga boleh terlaksana di tengah-tengah kehidupan orang percaya yang bukan hanya dilaksanakan di tempat-tempat di gedung-gedung gereja, tempat yang biasa orang percaya bersekutu, tetapi juga pada beberapa hari minggu yang lalu dan sekarang ini, ibadah persekutuan dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan berjemaat dalam keluarga masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap keluarga yang melaksanakan ibadah minggu di tempat di mana mereka berdiam. Kami percaya Engkau berkenan dan memberkati setiap ibadah yang terjadi. Dan kami percaya inilah bentuk pertumbuhan gereja yang dalam bentuk jumlah yang kecil, namun itu menjadi sesuatu yang nyata. Ibadah-ibadah minggu boleh dapat terlaksana di berbagai macam rumah, tempat hidup orang-orang beriman. Ya Bapa dalam surga, berkati gerejamu, berkati fungsionaris majelis sinode, berkati mereka yang saat ini bergumul, baik yang sedang sakit, berkati juga keluarga mereka, dan Engkau juga senantiasa menyertai keluarga-keluarga yang berduka ketika anggota keluarga mereka Tuhan telah panggil pulang. Terima kasih Bapa, kami mau melihat
itu adalah panggilan kasih yang Engkau nyatakan di tengah-tengah orang percaya yang melalui satu penyakit yang ada. Kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kami sekalian, untuk semua warga gereja yang sedang sakit, untuk para presbiter di jemaat-jemaat GPB yang ada, yang sedang sakit, yang sedang berduka. Sertai dan berkati mereka juga. Teristimewa ya Bapa, berkati warga gerejamu GPB Jemaat Surya Kasih, baik yang sedang sakit oleh karena satu penderitaan sakit penyakit apapun, berkati dan sertai. Dan Tuhan, kepadamu kami serahkan pengharapan mereka, kesembuhan yang mereka inginkan. Jadikanlah apa yang mereka gumuli sebagai bagian yang mereka dapatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan siap untuk melihat tentang bagaimana Tuhan campur tangan, Tuhan yang mengasihi, Tuhan juga yang akan bertindak menyembuhkan mereka yang sakit. Kami mau berdoa untuk ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, kaum lanjut usia, anak-anak yatim dan piatu. Berkati mereka ya Bapa yang ada di antara warga jemaat GPIB Surya Kasih. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan Pelkat, komisi-komisi, bahkan kegiatan katekisasi, kunjungan-kunjungan yang oleh karena situasi yang ada maka semuanya itu ditunda untuk dilaksanakan di lain waktu. Kiranya ya Bapa, semua yang boleh terjadi tidak menyurutkan iman percaya warga gereja yang ada. Tetap beraktivitas baik di rumah atau secara pribadi. Ya Bapa dalam surga, berkati juga pelayanan yang dilakukan oleh para presbiter yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Berkati mereka semua dengan keluarga. Berkati organis, berkati pemandu lagu, berkati operator multimedia sound system. Berkati juga pegawai gereja, koster, bahkan security yang ada di dalam jemaat ini. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya melalui perenungan singkat ini, kami mau bersyukur. Kami harus mengakui dan kami tetap mau mempercayakan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Sesungguhnya kami membutuhkan kehadiran Tuhan, bukan hanya pada saat-saat kami sedih, duka, dan menderita, tetapi pada saat-saat baik sekalipun, dalam keadaan kondusif, dalam ketenangan, dalam kebahagiaan, ajarkan kami untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada kuasa tangan kasih Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, biarlah kiranya segenap bentuk ucapan syukur yang keluar dari hati pikiran kami, oleh karena nafas kehidupan ini masih menyertai tubuh kami yang lemah ini. Biarlah kiranya ya Bapa, segenap ungkapan syukur ini menjadi bagian yang terindah yang Engkau terima. Dan untuk semua bentuk ibadah yang terlaksana, kiranya juga kami serahkan dan Engkau boleh menerimanya. Terima kasih Bapa. Engkau berkati bangsa dan negara yang kami cintai. Engkau berkati para pemimpin pemerintah di tengah-tengah mereka melaksanakan tugas rutin sehari-hari, khususnya ketika wabah ini sedang dihadapi. Mampukan ya Bapa mereka tetap sebagai penguasa
pemimpin pemerintah yang tetap bertanggung jawab, yang ada dalam sikap takut kepada Tuhan dan mau juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati ya Bapak Presiden Jokowi, di tengah-tengah duka yang menyeliputi dirinya oleh karena orang tua terkasih telah meninggalkan dirinya. Biarlah kiranya ia boleh tetap dikuatkan dan dihiburkan. Terima kasih Bapa, beri kesehatan kepada semua pemimpin kami, bahkan kami sekalian. Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk semuanya ini. Engkau berkati negara yang kami cintai. Engkau berkati ya Bapa, agar kiranya dalam segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, kami semakin dapat melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa ini keluar dari berbagai macam persoalan, khususnya sakit penyakit dan teristimewa ancaman COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, ada doa-doa pribadi kami. Tuhan dengarkan doa-doa yang terucap dari rumah-rumah warga jemaat Tuhan, dari setiap pribadi yang berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan saudara dapat ditransfer ke BRI atau melalui kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja Surya Kasih. Hapus
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kehadiratnya, karena atas kasih karunia-Nya lah kita saat ini kembali boleh beribadah secara online yang dilaksanakan melalui pelayanan Jemaat GPIB Surya Kasih pada ibadah Minggu pagi pukul 8 yang telah dipimpin oleh hambanya Pendeta Beruri James Wanai. Kini marilah kita mengikuti warta jemaat yang merupakan informasi sepekan ke depan. Sementara ibadah-ibadah lainnya atau rapat-rapat serta kegiatan lainnya dalam kaitan persekutuan pelayanan kesaksian GPIB Surya Kasih masih ditiadakan atau ditunda. Menunggu perkembangan terkini atau perkembangan selanjutnya dari surat edaran atau surat pengembalaan Majelis Sinode GPIB dan bahkan himbauan pemerintah. Berikutnya, presbiter bertugas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan atau selamat ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat mulai hari ini Minggu 29 Maret hingga 4 April. Selengkapnya dapat dilihat pada halaman 5. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bagi warga jemaat yang ingin menyampaikan persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan dapat dibawa ke gereja GPIB Surya Kasih, disimpan di dalam kotak persembahan yang telah tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih pada setiap jam dan hari kerja, Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga pukul 16. Namun bagi jemaat yang akan menyampaikannya secara transfer, saudara-saudara jemaat kekasih bisa melihat dalam halaman 8 tentang keuangan atau PEK. Terakhir, di bidang PEK, jemaat dapat melihat dari mulai halaman 8 hingga 11. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan pimpin aku agar
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.